selamat pagi Sobat Naro. Welcome to Naro Tama Podcast. Balik lagi dengan saya Ling Ling. Salam Pro Patria. Sobat Naro, ini kan pagi ya. Aduh, seger banget sih pagi-pagi ini. Itu hawanya biasanya tuh semi-semi dingin, semi-semi hangat gitu ya. Pagi yang pas banget buat olahraga. Biasanya Sobat Naro ini suka olahraga apa? Ada yang biasanya cowok nih, sepak bola ya. Terus kalau ada beberapa juga yang nge-gym. Nah, ada satu olahraga yang menurut Ling tuh mungkin kita nggak terlalu banyak yang tahu si olahraga ini, tapi menurutku tuh kalau kalau cewek atau cowok masuk di olahraga itu rasanya tuh kesannya tuh greget gitu loh, seksi banget gitu, menarik banget gitu. Nah, ini juga ada merupakan cabang olahraga yang ada di Narutama sih. Kalau Sobat Naruto tahu atau enggak, Ling kasih tahu nih, itu archery. Jadi waktu Ling masuk di maba itu sempet lihat gitu ditunjukin archery. Nah, sekarang Ling kedapetan tamu nih. Suatu kehormatan sih buat Ling ya. Ini ada atlet nih, mantan mahasiswa lulusan alumni Narutama sini. Beliau ini nggak perlu panggil beliau sih, sebenarnya masih muda. Ini banyak banget ini prestasinya di archery. Jadi langsung aja ya. Halo Kak Ega. Halo. Good morning. Good morning. Udah lama nih Kak nggak kesini? Oh, udah lama banget. Lama banget ya. Ya, apalagi pandemi ini malah tambah nggak sama sekali. Oke. Ini apa dapat bocoran nih dari tim marketing, kan saya juga browsing ini, dilihat-lihat di Instagramnya Kak Ega sendiri. Ya. Kayaknya masih aktif dan seru banget nih di dunia archery. Itu sebenarnya boleh nggak Kak Ega ceritain ini? Ini ada catatannya banyak banget, sampai SEA Games Jakarta 2011, SEA Games Myanmar 2013, Asian Cup, Archery World Cup, sampai World Cup loh Sobat Naro, lihat ya. Singapura, habis gitu masih ada di Games Rio, aku aja nggak pernah ke Rio. SEA Games Malaysia, habis gitu masih ada Asian Cup, dan terakhir itu bahkan di Filipina 2019 ada 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Boleh diceritain dikit nggak sih Kak, itu pertama kalinya apa ke kesenangannya di sana itu, atau hobinya itu dapat dari mana gitu, kok bisa sampai ke archery? Oh, jadi sebenarnya sih kebetulan ya dulu itu. Dulu itu saya waktu masih SD, saya pernah ikut itu cabur apa namanya? Ikut renang, latihan renang. Dari kelas 2 terus sampai kelas 4 SD. Tapi di sana nggak pernah ikut tanding gitu. Oke. Terus di sekolahnya adik itu ibu kenalan sama orang tua murid yang pelatih panahan gitu. Jadi ditawarin kan, mau nggak ikut panahan gitu anaknya gitu. Terus adik saya ikut. Saya pertama nggak mau karena saya masih di renang. Terus saya nggak mau waktu itu. Terus adik udah ikut sekitar beberapa minggu lah, baru saya ikutan sampai kelas 6, masuk SMP. Agak kacau juga, saya kepengen ke bola. Oke. Jadi waktu itu saya ikut 3 akhirnya. Waktu SMP itu saya ikut renang, panahan, sama bola. Kuat banget ya Kak ya. Itu gimana ngatur waktunya itu? Eh, ya memang dibentuk seperti itu sih sama ibu juga. Soalnya kan sebelum saya ikut olahraga itu, saya itu sering main pulang sore, kadang malam gitu, sampai dicariin ke rumah temen, ke lapangan gitu. Oke, memang dari kecil atlet Iya. ini berarti. Jadi kalau diarahkan ke kayak olahraga gitu kan biar gampang nyarinya gitu. Kalau jam segini nggak pulang berarti ya tinggal dimarahin gitu aja sih. Kalau misalnya renang, terus habis itu soccer, and then archery ya Kak ya. Itu kan pengenalannya renang dulu. Oke sih Kak, biasanya memang atlet itu eh, badannya bentukannya kalau di renang memang bagus. Habis gitu larinya ke soccer, ke archery, kemudian di archery ini Kak Ega barengannya siapa aja nih? Atau motivasinya mentornya siapa aja kayak gitu yang bikin Kak Ega tuh stay di archery, akhirnya nggak oh ya aku pengen fokusnya di archery aja nih gitu. Jadi lebih ke ibu ya. Jadi sebenarnya sih bisa dibilang itu agak dipaksa juga sama ibu. Itu kan soalnya kan
di renang karena nggak ada progres, jadi cuma latihan terus gitu. Terus di bola juga apa sepatunya mahal juga, waktu itu nggak bisa beli kan, disuruh ke Panan. Nah, tapi sebenarnya Panan itu alatnya juga mahal-mahal, cuma Iya. saat latihan kita dipinjemi gitu loh. Oh, difasilitasin. Difasilitasi, jadi kalau ada cukup uang gitu bisa dicicil belinya gitu. Jadi beli Oh. alat-alatnya itu kan terpisah, jadi bisa dicicil mau beli part yang apa dulu yang paling dibutuhin gitu. Terus setelah itu kelas 6 SD itu saya pertama kali ikut pertandingan, dapat juara 1 itu di HUT Surabaya di situ. Terus setelah itu lanjut terus, jadi yang renang sama bolanya aku tinggalin juga, agak dikit-dikit aku tinggalin gitu. Jadi tinggal masih Panan sama bola, tapi udah mulai berkurang yang bolanya, tapi yang renangnya udah sama sekali enggak gitu. Oh. Jadi SMP akhir, kelas 1 akhir itu baru mulai aku tinggal bolanya. Karena pengen fokus sama Panan ini Ya. memang ya. Itu ada ikut klub gitu ya Kak ya berarti ya? Ikut klub di desa, ada Pupa. Wah. Kemudian ini ada nggak sih Kak kalau misalnya ada, oh ya pantangannya apa aja kalau sebagai atlet? Kita kan kalau orang awam ini kan ngertinya cuma diet ya. Kalau Sobat Naru juga pasti taunya, oh aku paling banter taunya nge-gym gitu. Nge-gym kalau aku pengen gedein badan atau kurusin kayak apa. Tapi kalau di archery sendiri itu kita ada pantangannya apa gitu Kak. Terus kemudian latihannya itu kita harus kayak lari, exercise-nya gimana, seminggu berapa kali gitu. Kalau di Panan sendiri sih nggak ada yang pantangan yang macam-macam ya, soalnya kan kita juga dari segi stamina juga kita nggak membutuhkan power yang besar gitu. Jadi tenaga yang dibutuhin tuh lebih ke ketahanan tubuh aja sih. Jadi kalau lari ya cuma lari jogging berapa menit gitu. Terus kalau makanan juga nggak ada pantangan sama sekali, malah disarankan malah makan semuanya yang ada di hadapan itu langsung dimakan aja semua gitu. Cuma pantangannya sih lebih ke mungkin makanan yang pedas, asem, berminyak gitu sih. Soalnya kan nanti bisa ada masalah di pencernaan. Jadi takutnya kalau kita lagi pertandingan makan makanan yang seperti itu, kita jadi waktu di pertandingan itu malah sakit gitu sih. Nggak konsen juga. Jadi waktu pertandingan itu malah disarankan itu dikurangin semua yang makanan-makanan kayak gitu. Walaupun sebenarnya juga nggak boleh juga sih gitu loh. Tapi memang di Panan sendiri sih nggak ada pantangan yang sampai harus nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini gitu. Itu kayak di archery itu kita boleh nggak sih Kak, misalnya kan kayak pilot ya misalnya, kita kan sama-sama pakai indera penglihatan nih. Kalau di pilot itu kan kita nggak boleh ada lubang gigi gitu. Terus ada juga kalau misalnya profesi tertentu kayak desainer itu nggak boleh buta warna. Terus kemudian ini kalau archery itu ada pantangan kayak misalnya, oh jangan sampai ada pengguna kacamata atau gimana, nggak ada ya Kak ya? Nggak ada, malah nggak ada sama sekali. Soalnya kan kalau Panan itu lebih ke perasaan sih. Jadi kalau memori ototnya itu udah bagus, udah baik, kita merem pun udah bisa tepat sasaran gitu loh. Merem loh saudara. Soalnya yang dulu waktu 2000 berapa ya? 2012 itu Olimpik itu, yang pemecah rekor Olimpik dari Korea itu matanya yang sebelah kiri itu rabun. Oh gitu. Gitu. Berarti actually nggak ada batasan apapun ya Nggak di ada archery batasan. ya? Kita juga mohon maaf ya, ini yang disable itu juga yang nggak ada tangannya bisa pakai gigi, bisa pakai pundak juga untuk narik busurnya itu gitu. Oh, bahkan kesempatannya lebih luas banget ya di archery. Kalaupun yang pakai kursi roda pun juga teman-teman saya juga banyak yang pakai alat bantu itu, bisa pakai kaki juga bisa gitu. Jadi nggak ada batasan sih sebenarnya, selama anaknya mampu sih nggak masalah. Berarti kalau misalnya memang seluas itu archery itu berarti persaingannya juga makin ketat ini berarti ya Kak ya. Ini menarik nih.
Tadi Kak Ega sempat nyebutin di perlombaan tahun berapa itu Kak yang ada soal disable dan segala macam. Kalau tanding di luar negeri itu kadang itu yang atlet NPC itu ikut ke yang normal Oke. tuh. Oh, Jadi nggak dibatasin nggak juga yang dibatasin. NPC harus NPC gitu, nggak. Bisa ke tahap seleksi nasional sampai dikirim ke luar negeri itu gimana sih Kak? Aku kok rasanya deg-degan gitu ngedengerinnya tuh gemeter gitu. Itu kan ada kayak harus dikarantina kah atau kita tuh misalnya abis harus bertanding dengan yang perwakilan mana, terus kita mengerucut kemudian sampai ke sana. Nah sementara ini kan prestasinya Kak Ega sendiri nih luar biasa, aktif banget gitu, 2011, 2013, 2015 aja sampai 3 kali ini udahan ini yang tercatat prestasinya. Ini kan latihannya pasti ekstra keras banget ini. Boleh diceritain nggak sih itu seleksinya kayak gimana sih Kak? Kalau seleksinya dulu sih daripada sekarang itu lebih ketat yang dulu sih sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi loh ya. Jadi dulu itu saya sempat sampai kram, sampai nggak bisa nembak juga dalam sehari seleksi itu. Karena bener-bener berat, terus Latihannya yang di-push terus. temen-temennya yang buat dilawan itu juga banyak banget tuh. Jadi itu ketemunya itu dari pagi sampai sore nggak selesai, sampai malam, sampai nggak bisa nembak juga gitu. Jadi ya apa namanya, seleksinya itu bener-bener ketat banget untuk bisa masuk ke tim inti itu. Dan saya juga dari 2005 itu udah mulai aktif buat ikut seleksi di tim nasional. Tapi baru masuk tim inti itu 2010 itu. Baru ikut pertandingan keluar 2011 sebagai tim inti. Sebagai tim inti mewakili Indonesia. Indonesia. Sebelum itu saya juga berangkat juga ke luar negeri tapi biaya sendiri. Gitu. Jadi diikutkan gitu sama tim nasional. Jadi seperti pelatih saya yang di sini tuh bicara sama saya kan, kamu mau nggak tanding di sini, di umpamanya di Cina atau di Bangkok gitu. Mau om gitu, tapi harus bayar sekian juta gitu, karena memang kamu nggak punya fasilitas akomodasi gitu pribadi gitu waktu karena itu. memang kamu belum tim inti, bukan tim nasional, tapi di sini ditawarin untuk berangkat, mau nggak? Oh ya nggak apa-apa gitu. Jadi ya harus Ditawarkan untuk nyari-nyari gitu. perwakilannya gitu. Ya jadi tetap Indonesia tapi bukan sebagai tim inti. Jadi saya jalan sendiri gitu. Jadi tim intinya ada sendiri, saya jalan sendiri sama pelatih saya gitu. Kak, sebelum sampai ke ranah ke kancah nasional nih, ini pertandingannya tuh gimana sih? Dari Surabaya, kakak mewakili Surabaya, kemudian bertanding dengan kota mana gitu, terus abis itu bertemu lagi dengan Jakarta atau gimana? Enggak, itu kalau pertandingan panan ini kan kayaknya kalau yang lain juga sama sih. Jadi sekali tanding itu langsung ketemu semua orangnya. Di babak kualifikasi ketemu semua. Nanti seumpamanya ada 100 orang gitu kan. Di babak kualifikasi itu nanti kan mencari ranking. Setelah itu dipilih, kalau dulu itu sampai 64 orang untuk masuk ke babak eliminasi. Tuh. Jadi itu semua. Jadi kalau dari Jatim ya semua Jatim masuk. Kalau nasional ya seluruh Indonesia main di situ. Jadi yang masuk di 64 besar tadi dimasukkan ke eliminasi. Nanti di situ kita berhadapan 1 lawan 1 sampai final gitu. Berarti 64 peserta tadi itu durasi seleksinya berapa lama itu Kak? Maksudnya dalam satu olimpiade yang untuk Indonesia sendiri itu masih lama seleksinya? Iya, jadi kalau di seleksi tim nasional itu langsung diambil 10 besar biasanya. Jadi di peringkat semua. Jadi kan dapat tuh yang 64 besar itu. Diadu lagi, nanti ada lagi 10 besar gitu. Jadi di sini 10, dari situ juga ya, 10. Jadi nanti dapat 10, baru nanti ini masuk ke seleksi tim intinya yang 10 ini gitu. Oh my god. Itu zaman dulu. Sebelum tahun 2000 berapa ya?
10-11an lah, 2010-2011 itu seperti itu. Tapi sekalipun itu zaman dulu, zaman sekarang pun saya rasa itu informasi yang berguna banget sih buat Sobat Naro. Dari 10 itu berapa minggu sih Kak karantinanya itu? Kalau siklus program latihan untuk tim nasional sih biasanya setahun sih. Setahun, nanti ganti tahun program baru lagi setahun. Kecuali kalau ada program jangka panjang untuk misalnya ini kan besok mau Olimpik gitu kan. Itu biasanya programnya itu berjalan terus selama 4 tahun sebelumnya gitu. Oh, jadi programnya berjalan terus. Jadi 64 perwakilan ini bukan satu waktu langsung dirapetin dibabat gitu 1 bulan diseleksi gitu, bukan ya Kak? Itu kalau yang 64 besar langsung. Selama Jadi langsung 1 minggu? Atau umpamanya 5 hari atau seminggu tuh langsung selesai. Nanti yang 10 ini yang diadu. Nah, Jadi nanti mungkin setelah berjalan 6 bulanan gitu, nanti 3 bulan pertama berkurang 2, 3 bulan lagi berkurang 2 lagi gitu. Jadi terus sampai hanya tinggal tersisa 4 orang gitu. itu berat banget loh. Berarti Sobat Noro harus catat nih, kalau misalnya sekalipun nih archery itu kan bisa nih kayak nggak perlu Sobat Naro tuh harus kurus atau harus gimana, harus berat badan ideal, enggak, harus ketentuan khusus, enggak. Cuman memang persiapannya harus, mentalnya juga harus kuat ya Kak ya. Kalau kayak gitu digembleng bener-bener itu, soalnya kan 5 hari kalian harus bertemu sama 64 orang gitu. Jadi lebih ke mental sih sebenarnya. Mental baru fisik juga terusan. Itu soalnya juga kadang yang atlet yang bulking pun yang berotot itu juga kalau disuruh mana seharian di lapangan tuh juga nggak kuat gitu. Soalnya tenaga yang dipakai beda udah gitu. Jadi rata-rata orang panan itu malah badannya ya biasa aja, nggak berotot. Tapi kalau mau berotot pun juga pilihan sebenarnya gitu. Tapi nanti berpengaruh sama style memanahnya. Oke. Jadi kalau di panan itu basic itu sama semua. Basic tekniknya sama semua, tapi style masing-masing orangnya itu yang beda gitu. Style masing-masing, boleh cerita nggak sih Kak? Itu stylenya tuh gimana? Kan kalau misalnya bulking nih, kan Sobat Naro yang nge-gym ini sudah tahu kalau misalnya bulking itu Kak, kita yang kecil kayak Ling-Ling ini kan kecil, terus habis gitu aku pengen madetin badanku nih bulking. Lah sementara dari yang gede terus habis itu pengen ngecilin, itu kan istilahnya lain lagi. Nah, itu style yang gimana sih yang Kak Ega maksud gitu? Untuk style panahannya ada istilah-istilah tertentu nggak sih? Stylenya sih kalau yang tadi saya sebutkan yang bulking itu kan biasanya sinnya gede kan. Nah, sementara untuk teknik panan itu kita harus rapat di dagu. Jadi biasanya kalau ininya terlalu besar dia nggak bisa terlalu nempel gitu. Itu berpengaruh sama basicnya nanti gitu. Jadi makanya rata-rata orang panan itu nggak terlalu gede, walaupun gede itu tapi ya biasa aja gitu. Untuk stylenya sendiri ada sebenarnya sih banyak lagi sih, tapi yang lagi populer sekarang itu style Korea, Amerika, terus mana lagi Jepang, Malaysia, itu punya style sendiri-sendiri, mulai dari dia cara berdiri, cara menarik busur, cara ngelepas anak panah itu beda-beda. Semua style itu, tapi ada juga perkembangan dari individu sendiri gitu. Itu nggak masalah sih selama tidak menyalahi aturannya FITA, Federasi Panan Dunia itu. Kalau sudah menyalahi ditegur pastinya gitu. Biasanya yang menyalahi itu seperti mengangkat busur lebih dari 45 derajat. Oke, itu nggak boleh. Terus memasang anak panah sebelum berada di garis tembak itu nggak boleh. Terus nanti kalau peraturan di beregu pun juga beda. Jadi kalau ada atlet yang berada di satu garis tembak, ada 2 atlet lah berada di satu garis tembak itu nggak boleh. Jadi harus gantian kalau waktunya main bergu itu. Jadi satu keluar baru satunya masuk, satu keluar baru satunya masuk. Tapi kalau barengan gitu nggak boleh. Nanti bisa kena kartu merah juga gitu. Jadi di samping kita harus
apa namanya, baik di apa pemahaman teknik, kita juga harus baik di pemahaman peraturan pertandingan juga gitu. Terus Kak, ini kalau misalnya Kak Ega sendiri stylenya ke arah mana berarti? Stylenya kalau saya sih cenderung ke Korea sih. Korea sedikit ke Amerika gitu. Soalnya ada atlet idola saya juga di situ. Jadi ada beberapa apa teknik yang saya adopsi di sini, ada yang di sini saya adopsi gitu. Boleh share nggak sih Kak, itu atlet yang Kak Ega favoritin itu yang stylenya Korea itu siapa? Kemudian yang Amerika ini siapa? Kalau Korea itu ada Oh Jin Yook sama Kim Woo Jin. Oke. Terus yang di Amerika ada Brady Ellison. Itu nanti boleh ya, aku cantumin aja di bawah Nggak sini apa-apa. linknya juga. Kalau tanding keluar juga sering ketemu sama mereka sih. Jadi apa namanya, senang juga gitu, bisa ketemu sama favorit, idolanya. bisa tanding bareng, apalagi kalau sampai bisa menang dari mereka itu ya seneng banget lah. Ini catatan buat Sobat Naro nih. Tadi kan udah dikasih bocoran sama Kak Ega kalau ada yang tertarik sama archery. Linknya nanti aku taruh di sini, Instagramnya Kak Ega sendiri. Kemudian nanti soal tokoh gaya Korea, gaya Amerika juga aku cantumin nih di bawah ini nanti ya. Jadi kalian Sobat Naro bisa cek-cek sendiri juga. Aku cocoknya gimana sih? Aku pengen nih jadi kayak Kak Ega. Jadinya pantengin aja sendiri nanti ya, dicek lagi Instagramnya. Kemudian Kak Ega, aku pengen tanya juga sih. Ini kan Sobat Naro ini kan pengen tahu juga Kak Ega kalau misalnya waktu dulu jadi mahasiswa tuh gimana gitu. Masuknya gimana, ditawarinnya sama Narotamanya gimana. Kan kalau Lingling kan jalurnya jalur umum nih. Kalau misalnya untuk jalur atlet, yang jalur atlet nasional prestasi itu gimana sih Kak di Narotama ini? Diberikan fasilitas apa aja gitu, terus kemudian latihannya, durasi latihannya gimana? Kan kalau waktu aku lihat sih UKM-nya Narotama sendiri ada sih archery gitu, tapi latihannya kan berbeda pasti jadwalnya sama yang waktu eranya Kak Ega. Cuma tolong di-share dikit dong Kak, biar tahu gitu gambarannya Sobat Naro sendiri nih, biar oh iya, aku tertarik banget nih sama archery. Ternyata ada lahannya di Narotama sendiri itu yang memfasilitasi untuk archery gitu loh. Tolong di-share dong Kak, gimana infonya gitu waktu jadi mahasiswa Jadi Narotama. kembali lagi di waktu saya lulus SMA ya. Lulus SMA saya apa namanya, nyari-nyari universitas. Saya udah daftar beberapa universitas juga, ikut tes juga. Dan kemudian ya pasti ada yang lolos, ada yang nggak lolos juga. Terus saya masuk di salah satu universitas di Surabaya juga. Tapi waktunya apa namanya, fleksibel. Jadi kadang bisa pagi, kadang bisa sore gitu loh. Kadang bisa siang gitu. Jadi saya nggak bisa ngatur nih buat apa namanya latihannya. Kalau gitu, jadi kadang pas waktu latihan, tahu-tahu waktu pagi tuh jam segini ke kampus, biasanya kan gitu kan. Kadang dosen itu, jadi ya akhirnya saya putusin nggak kuliah waktu itu. Saya bilang ke pelatih, Om saya nggak kuliah aja gimana gitu kan. Soalnya waktu itu rehat bentar untuk fokus. Waktu itu juga deket sama pertandingan multi event kan. Terus saya malah dimarahin sama pelatih saya. Dimarahin, ditegur kenapa emangnya? Jadi ya lu nggak boleh, pendidikan itu nomor 1, kamu harus kuliah. Sip, gitu kan. mantep. Waktu itu ya kalau gitu kamu masuk Narotama aja, bilang gitu. Aku kenal sama rektornya, nanti waktu itu saya telat tuh masuk daftarnya, soalnya kan udah berjalan perkuliahannya kan. Terus saya dibawa ke sini sama pelatih, disuruh daftar gitu. Terus dan juga ketemu sama Bu Rektor waktu itu. Terus dikasih apa namanya, formnya juga, formulirnya juga, sama beberapa kelas-kelas yang diminati. Ya di situ saya bisa nentuin juga kelas pagi jam segini, sore jam segini gitu. Jadi saya bisa ngatur waktunya di situ. Betul. Kak Ega dulu kelas apa berarti? Kelas A. Saya ambil pagi, pulang jam 1-an tuh, setengah 1, jam 1-an kan. Pulang istirahat bentar langsung latihan sampai sore gitu. Tapi kadang itu juga
ada jadwal yang digeser ke sore. Heeh. Dia tinggal geser latihan aja ke pagi gitu. Oh, karena itu ada catatan khusus ya, Kak Ega kan atlet nasional, jadinya punya kepentingan untuk diganti sama Narotama difasilitasi untuk Enggak, jadi itu atau gimana? apa namanya? eh, di situ kelasnya kadang dosennya itu nggak bisa di kelas A masuk kelas B gitu. Oh, Jadi yang alhamdulillah anak malah. kelas A dimasukin kelas B gitu. Heeh, heeh. Jadi kan ada selang waktunya itu. Heeh. Jadi masih bisa ngatur buat latihannya juga. Tapi waktu saya masih belum masuk tim nasional Heeh. gitu. Waktu saya masuk tim nasional, saya diharuskan ke Jakarta juga agak keteteran juga. Saya sempat cuti 1 tahun atau 2 tahun gitu di sini. Heeh. Terus waktu di tim nasional ya saya sering pulang pergi Jakarta Surabaya juga. Jadi saya tetap komunikasi sama dosen kalau ada materi, sama anak-anak juga kalau ada tugas gitu. Heeh. Jadi mungkin kekurangannya itu malah di absensi aja saya. Oh, di absensinya. Di absensinya sering nggak full. Dulu Tapi jurusan apa nih, Mas? manajemen. Oke. Jadi tapi untuk tugas-tugas itu saya mesti minta anak-anak. Jadi tugasnya apa nih? Dosen ini, oh ini aku kerjain gitu. Nanti waktu UTS, UAS itu izin pulang ke sini gitu. Jadi sempat juga sama dosen itu dimarahin. Heeh. Ya, jadi karena perkara absensi tadi kan. Jadi UAS Heeh. saya masuk, kebetulan saya duduknya depan sendiri Heeh. kan. Terus kamu siapa gitu kan? Saya Rio Oke. Ega Pak. Saya nggak kenal kamu, nggak pernah masuk gitu kan. Terus anak-anaknya belakang, atlet Pak, atlet Panan. Oh Panan. Terus dilihat, oh ya tugasmu udah selesai semua gitu. Jadi masih bisa ikut apa namanya UASnya, Heeh. tapi karena absensinya kurang gitu kan, Heeh. jadi saya harus bikin tugas lainnya gitu buat Oh, untuk nutupin mengganti absensi absensi aja, tersebut. tapi juga nggak bisa full 100% nutupin absensinya gitu loh. Tapi menyenangkan ya kayak gitu tuh. Berarti temen-temennya juga mendukung banget ya kasih Ya, infonya dan segala macam. Ini menarik banget sih ya. Kak Ega ini kan di Narotama, atlet nasional, jurusannya manajemen. Sebenarnya kita juga ada host gini, host yang jurusannya sama ini sama Kak Ega. Atlet juga. Jadi untuk cewek-cewek nih ya, jangan ragu-ragu nih masuk manajemen bisnisnya Narotama. Cowoknya banget. Eh, Kemudian saya juga pengen tanya lagi nih, Kak, untuk programnya di Narotama sendiri itu waktu dulu tuh Kak Ega latihannya gimana nih kalau ikut UKM-nya di kampus ini sendiri difasilitasin untuk latihannya seperti apa? kalau UKM di sini sih, kalau dulu saya ngelatih sih. Oh, justru Kak Eganya yang ngelatih. Ngelatih sama Harus. Mas siapa Saya dulu itu, Mas Gogor sama Heeh. beberapa teman-teman di kemahasiswaan juga gitu. Heeh. Jadi apa namanya, kan ada jadwalnya tuh dulu itu hari Selasa sama Kamis kalau nggak salah. Oke. Jadi kalau hari itu saya Heeh. langsung padetin latihannya di lapangan Heeh. gitu. Saya selesai latihan langsung saya ke sini gitu. Hmm. Tapi kalau untuk yang sekarang, teman-teman Panan banyak sih, yang teman saya di Panan masuk di Narotama banyak sih. Maksudnya masuk di Narotama ini mereka ngambil studi di sini. Ngambil studi. Oh, Ada 3 atau 4 orang di sini. saya kira jadi pelatih juga. Dia double juga sama pelatih juga. Oh, double juga sama pelatih Ya, juga. Ganteng juga nggak, Mas? ganteng, cantik juga. Biasa ini apa anak-anak kalau misalnya milenial gini tanyanya gitu soalnya Kak. Pasti tanya, oke. Ini last time boleh di-share dikit nggak sih, Kak? Kalau misalnya untuk SEA Games-nya Filipina ini 1 emas, 1 perak, 1 perunggu ini ini gimana prosesnya itu kok bisa sampai dapat 3 sekaligus gitu tuh Oh, gimana? kalau di Panan itu ada nomor pertandingan. Oke. Namanya nomor pertandingan, dan yang diakui oleh Vita itu ada 2. Heeh. Untuk pertandingan di mana resminya itu ada recurve sama compound. Heeh. Walaupun nanti ada yang namanya archery field itu pakai busurnya juga sama juga sih, tapi
kebanyakan pakainya yang recurve sama kompon itu. Oke. Jadi di recurve kompon itu di divisi itu ada kategori lagi cowok sama cewek gitu. Terus di kategori itu ada nomor pertandingan, satu kategori seumpamanya recurve cowok gitu kan. Itu di situ dipertandingin 2 nomor, individu sama bergu. Di cewek juga gitu, ada individu sama bergu, jadi kan 4 nomor. Ada satu lagi yang namanya bergu campuran, mix team. Itu diambil dari atlet satu negara yang posisinya paling tinggi di tim. Jadi nomor 1 sama nomor 1 gitu. Digabungin main di mix team. Jadi ada 5 pertandingan. Jadi ada 2 individu sama bergu untuk cowok cewek plus 1 yang mix team tadi gitu. Jadi Kak Ega ini di mix team juga gitu. Jadi saya masuk kebetulan waktu SEA Games itu juga saya masuk di 3 nomor. Yang bergunya dapat emas, terus mix teamnya perak, di individunya dapat perunggu gitu. Bergunya emas, mix teamnya perak, individu bergu. Mix teamnya sama siapa Kak kalau mix team sama Diananda, dia mahasiswi sini juga. Jurusan manajemen kalau nggak salah. Manajemen juga, aduh gila, cakep-cakep ya ternyata ya manajemennya. Aku anak hukum ini, ya cakep juga sih, tapi kayaknya anak manajemen. Hukum itu Delhi. Oh Delhi hukum. Kayaknya aku yang kurang main ini berarti. Oke. Ini 2019 saat ini berarti Kak Ega sendiri kan masih aktif ya untuk pelatihannya panah dan segala macam. Ya. Ini boleh diinfo nggak sih Kak di kehidupannya atlet itu, kalaupun sekarang ini kan masih juga masa COVID ya ini ya. Kalau pelatihan ada saran-saran nggak sih? Kalau misalnya kita kan standar kan new normal, ada face shield. Kalau di atlet sendiri pelatihannya gimana di era new normal ini? Terus ada pesan-pesan nggak sih Kak? Tips-tips gitulah buat Sobat Naro ini yang pengen jadi kayak Kak Ega gitu. Harus apa aja gitu. Jadi di pandemi ini ya penyesuaian aja sih. Tapi yang sebelumnya sudah berada di asrama gitu, yang kemarin itu diketatin, nggak boleh keluar sama sekali waktu itu. Jadi lockdown mandiri di lapangan gitu. Tapi ada kebijakan dari KONI kan, harus dipulangin semua gitu. Jadi ya kita harus pulang semua ke rumah masing-masing, dengan catatan nanti tetap latihan dipantau pakai teknologi, pakai Zoom kayak gitu. Ya seperti itulah gitu. Jadi ya tetap kita nanti laporannya secara virtual gitu, laporannya gitu. Jadi di rumah ya latihannya biasa aja, cuma yang rumahnya nggak terlalu besar banget, yang kalau di Panan kan mainnya kan jaraknya jauh itu 70 meteran. Jadi kalau di rumah yang nggak punya lapangan sendiri ya hanya jarak pendek gitu. Jadi dari jarak jauh tinggal dirubah jarak pendek, cuma untuk latihan biasanya sih tetap. Tapi ya disarankan juga nggak sekeras waktu latihan di era normal gitu. Karena kalau atlet itu kan ada namanya overtraining juga. Ya kan? Overtraining itu apa sih? Overtraining itu udah ya istilah kasarnya tubuhnya udah lelah lah itu. Jadi butuh waktu recovery lebih lama gitu. Ya, jadi seharusnya kita udah berhenti latihan, kita masih lanjut terus gitu kan. Kecuali kalau memang kita sudah punya keinginan sendiri dari awal. Jadi program yang dari pelatih jalan, kita masih nambah sendiri, itu nggak overtraining ke depan karena kita udah terbiasa. Tapi kalau ada beberapa juga yang hanya dari program dari pelatih itu, nanti mungkin ada latihan tambahan tapi nggak sebanyak yang beberapa teman atlet lakukan, itu bisa jadinya overtraining gitu. Jadi disarankan juga dari KONI waktu itu ya jangan sampai terlalu capek, jangan sampai sakit, soalnya kalau
seperti itu nanti virusnya gampang masuknya ke badan gitu. Jadi kita harus maintain apa namanya kondisi kita aja gitu. Oke. Ini seru banget ini berarti. Sampai detik ini Kak Ega sendiri masih aktif di dunia archery ini. Berarti nggak sia-sia juga ya kalau misalnya dulu di Narotama itu bela-belain gitu archery-nya gitu. Dan di Narotama sendiri memang Kak Ega dapat beasiswa ya juga ya? Atau dapat? Dapat. Alhamdulillah banget. Pertamanya juga nggak tahu kalau dapat juga sih. Begitu. Jadi waktu itu setelah 1 semester kalau nggak salah, itu saya baru bener-bener ngeh kalau saya dapat beasiswa gitu. Itu pun juga setelah teman saya yang dari pencak silat itu bilang, tuh kamu dapat beasiswa loh, masa gitu. Terus saya cek ke TU kan, Ke TU, gitu. Ternyata bener gitu. Sebelumnya saya malah nggak tahu sama sekali dapat beasiswa itu. Oke. Ini informasi yang banyak banget sih. Jadi Sobat Naro ini, aduh, seneng banget sih hari ini tuh datang gitu ya, pagi-pagi bau-baunya olahraga gitu. Kalian pasti juga pengen lah kayak Kak Ega gitu ya, badannya harus stay fit di era seperti ini. Kalian juga bisa mengajukan beasiswa, jadi atlet dapat beasiswa, dapat pemasukan, kalian dapat teman banyak ya kan, bahkan sampai ke Filipina segala, ke Singapura segala. Nah, Sobat Naro, kalau misalnya kalian memang tertarik banget sama archery, nggak usah ragu-ragu, masuk aja UKM-nya archery. Memang kalau misalnya di era seperti ini kita masih harus menjalani protokol sih ya Kak ya. Cuman kalau misalnya kalian termasuk ada bakat archery, kemudian pengen jadi atlet, jangan ragu-ragu lagi ngajuin beasiswa ke kampus. Karena kita juga memfasilitasi untuk itu semua. Kemudian untuk kayak teknik-tekniknya itu juga diajarin ya Kak ya di sini ya. Diajarin basicnya sih. Jadi tetap basic yang udah baku itu diajarin, nanti dalam perkembangannya nanti stylenya itu akan muncul sendiri. Stylenya Sobat Naro sendiri itu nanti bakalan kelihatan sendiri sih. Saya sih pengen banget sih Kak, soalnya untuk masuk kayak archery juga gitu kan, cuman nggak berani aja waktu awal itu. Saya mikirnya kalau terlalu aktif nanti gimana dengan tuntutan ini akademisnya gitu soalnya. Cuman kalau mendengar bahwa ada beasiswa di Narotama itu menyenangkan sekali bakalannya, karena ternyata seperti yang Kak Ega sampaikan nih Sobat Naro, itu ada, kalau teman-temannya udah positif banget, kemudian dosennya juga fleksibel dan pengertian, itu kita semua tuh dapat support penuh berarti dari kampus ini untuk jadi sebuah prestasi yang membanggakan juga gitu loh kalau kalian jadi atlet gitu. Tapi ya tergantung atletnya juga sih. Kadang kan ada yang cuek juga kan. Iya. Masalah seperti itu. Jadi kadang ya berlawanan sama dosennya juga gitu. Jadi ya tetap sebisa mungkin itu tanggung jawab kita sebagai atlet jalan, sebagai mahasiswa juga harus jalan gitu. Mungkin kompensasinya ya soal absensi itu tadi sih ya. Tapi kalau masih di latihannya masih di wilayah sendiri sih nggak masalah sebenarnya. Jadi kita masih tetap bisa datang kan ke kampus untuk mengikuti materi gitu. Tapi kalau udah seperti masuk tim nasional gitu, kita harus keluar daerah, untuk kembalinya juga susah, harus nyari waktu, harus izin juga ke pelatih yang di sana gitu. Oh, coachnya yang di sana juga harus izin juga. Iya. Tuh, tapi kalau misalnya saat dikirim gitu berarti asramanya juga beda ya Kak ya? Beda. Oke. Jadi kalau di timnas itu seringnya di Jakarta sih kalau timnas. Tapi kadang nanti ada try-in ke Surabaya atau ke Jogja gitu. Jadi waktu itu kebetulan try-innya ke Surabaya. Jadi kalau waktu itu saya udah mulai semester akhir itu, jadi kadang itu dosennya bisanya sore gitu. Jadi ya jam 3 jam 4 itu saya izin selesai latihan duluan, atau
di pagi hari sebelum program dimulai itu saya udah bilang program mau saya cepetin, jadi buat saya sendiri itu kalau anak-anak lain masih jalan programnya, saya langsung terusin programnya sampai selesai. Jadi saya duluin gitu loh Biar programnya. selesainya juga lebih cepat gitu. Jadi setelah itu izin buat kuliah gitu. Oh, jadi gitu cara ngaturnya. Tapi ya tergantung pelatihnya juga, kadang kan ada pelatih yang nggak mau seperti itu. Tawar menawarnya sama pelatihnya Ya, juga, sama pihak kampusnya, sama dosennya juga berarti. ya, jadi semuanya ya harus komunikasi semua sih. Kalau nggak gitu kan kita kan juga nggak tahu pikirannya dosen sama pelatih gimana kan. Keinginannya mereka sama tuntutannya gimana gitu. Ini oke, berarti ini catatan nih buat sobat Naro juga. Aku pengen tutup aja sebenarnya, tapi juga nggak pengen tutup. Ini buat sobat Naro, kalau misalnya memang udah pengen banget jadi atlet, dijalanin nggak ada batasan, semuanya nggak ada batasan. Kalian harus latihan, kemudian bertemanlah sebaik mungkin. Kayak Kak Ega ini temannya juga banyak, jadi pengajuannya itu juga mudah di kampus. Kalau kalian ada apa-apa juga di backup sama kampus. Kalau sama coachnya juga oke. Nggak ada yang perlu diragukan lagi, nggak perlu takut-takut lagi gitu loh. Kalian juga coba lihatlah, atlet itu menjanjikan banget udahan gitu loh. Bahkan sampai hari ini pun Kak Ega masih aktif nih soalnya. Saya rasa itu aja sih. Aku tutup aja buat Sobat Naro bisa menjalankan aktivitas lagi soalnya. Oke, terima kasih ya Sobat Naro udah nemenin paginya kita di hari ini. Terima kasih sama Kak Ega juga udah Ya, kasih info yang sama-sama. bermanfaat banget. Oke, bye bye Sobat Naro, salam Pro Patria.